Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Yang terhormat, Ibu Dr. Deliana sebagai dosen auditing 2. Dan yang terhormat teman-teman semua. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi bab 18, yaitu audit siklus akuisisi dan pembayaran, pengujian pengendalian, pengujian substantif atas transaksi dan utang usaha. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya Hapsah Haryanti Siregar dengan NIM 1905-15-1006 dari kelas AKP 6B. Baik, di sini materi yang pertama yaitu pembelian fiktif mengkamuflase lebih saji laba. Siklus akuisisi dan pembayaran atau acquisition and payment cycle. Dalam hal ini, akuisisi barang dan jasa mencakup akuisisi barang seperti bahan baku, peralatan, perlengkapan, utilitas, perbaikan dan pemeliharaan, serta penelitian dan pengembangan. Selanjutnya, akun dan kelas transaksi dalam siklus akuisisi dan pembayaran. Tujuan keseluruhan dari audit atas siklus akuisisi dan pembayaran adalah mengevaluasi apakah akun-akun yang dipengaruhi oleh akuisisi barang dan jasa, serta pengeluaran kas bagi akuisisi tersebut disajikan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi. Dalam hal ini terdapat 3 kelas transaksi yang dimasukkan dalam siklus. Yang pertama, akuisisi barang dan jasa, yang kedua, pengeluaran kas, dan yang ketiga, retur dan pengeluaran pembelian serta diskon pembelian. Selanjutnya, akun-akun dalam siklus akuisisi dan pembayaran. Dalam hal ini terdapat 10 akun. Seperti gambar di samping yang menunjukkan bahwa setiap transaksi di debit atau di kredit ke utang usaha, karena banyak perusahaan melakukan akuisisi secara langsung dengan menggunakan cek atau kas kecil atau petty cash. Seterusnya, fungsi bisnis dalam siklus serta dokumen dan catatan yang terkait. Siklus ini umumnya dimulai dengan pembuatan permintaan pembelian oleh karyawan yang berwenang, yang memerlukan barang dan jasa, lalu berakhir dengan pembayaran utang usaha. Pada tabel slide sebelumnya, telah disajikan 4 fungsi bisnis yang terjadi dalam setiap bisnis ketika mencatat 3 kelas transaksi pada siklus akuisisi dan pembayaran. Ketiga fungsi yang pertama adalah mencatat akuisisi barang jasa secara kredit. Yang kedua, sementara fungsi yang keempat adalah mencatat pengeluaran kas untuk pembayaran kepada vendor. Nah, permintaan pembelian atau purchase requisition. Permintaan pembelian digunakan untuk meminta barang dan jasa oleh karyawan yang berwenang. Hal ini dapat berupa permintaan akuisisi seperti atas bahan oleh seorang vendor atau supervisor ruang penyimpanan, perbaikan luar ruangan oleh personil kantor atau pabrik, atau asuransi oleh wakil presiden direktur yang bertanggung jawab atas properti dan peralatan. Selanjutnya, pesanan pembelian atau purchase order. Pesanan pembelian merupakan dokumen yang digunakan untuk memesan barang dan jasa dari vendor. Pesanan tersebut mencakup deskripsi, kuantitas, dan informasi terkait barang serta jasa yang ingin dibeli perusahaan dan seringkali digunakan untuk menunjukkan otorisasi akuisisi. Selanjutnya, menerima barang dan jasa. Setelah pesanan pembelian dilakukan, maka tahap selanjutnya yaitu menerima barang dan jasa. Penerimaan barang dan jasa dari vendor adalah oleh perusahaan merupakan titik kritis dari siklus karena merupakan saat di mana sebagian besar perusahaan mulai mengakui akuisisi dan kewajiban terkait pada catatannya. Tahap selanjutnya, mengakui sebagai kewajiban. Pengakuan kewajiban yang tepat atas penerimaan barang dan jasa memerlukan pencatatan yang tepat dan akurat. Dokumen dan catatan yang umum meliputi yang pertama, faktur vendor, yang kedua, memo debit, voucher, file transaksi akuisisi, jurnal akuisisi, file induk utang usaha, dan yang terakhir, laporan vendor. Tahap seterusnya, memproses dan mencatat pengeluaran kas. Pembayaran atas pembelian barang dan jasa merupakan aktivitas yang signifikan bagi semua entitas. Aktivitas tersebut
secara langsung akan mengurangi saldo akun kewajiban, terutama utang usaha, dokumen yang terkait dengan proses pengeluaran kas yang diperiksa oleh auditor, yaitu ada 3. Yang pertama cek, yang kedua file transaksi pengeluaran kas, dan yang ketiga jurnal atau listing pengeluaran kas. Seterusnya, metode untuk merancang pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi. Dalam pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi untuk siklus akuisisi dan pembayaran dibagi ke dalam 2 bidang yang luas. Yang pertama itu pengujian akuisisi, yang meliputi 3 dari 4 fungsi, yaitu memproses proses pembelian, menerima barang dan jasa, serta mengakui kewajiban. Yang kedua, pengujian pembayaran yang menyangkut fungsi keempat, yaitu memproses dan mencatat pengeluaran kas. Nah, dalam hal ini, kita perlu memahami pengendalian internal. Auditor harus memahami pengendalian internal untuk siklus akuisisi dan pembayaran sebagai bagian dari pelaksanaan prosedur penilaian risiko dan mempelajari bagan arus klien, mereview kuesioner pengendalian internal, serta melaksanakan pengujian follow-up untuk transaksi akuisisi dan pengeluaran kas. Seterusnya, menilai risiko pengendalian yang direncanakan. Otorisasi pembelian, pemisahan fungsi penyimpanan barang yang diterima dari fungsi lainnya, pencatatan yang tepat waktu, dan review yang independen atas transaksi, serta otorisasi pembayaran kepada vendor. Yang pertama, otorisasi pembelian. Otorisasi yang tepat untuk melakukan akuisisi akan memastikan bahwa barang dan jasa yang diperoleh adalah demi memenuhi tujuan perusahaan yang diotorisasi, dan menghindari akuisisi item yang berlebihan atau tidak diperlukan. Sebagian besar perusahaan mensyaratkan tingkat otorisasi untuk jenis akuisisi yang berbeda atau jumlah nilai uang yang berbeda. Kedua, pemisahan penyimpanan aset dari fungsi lainnya. Pengendalian yang penting dalam Departemen Utang Usaha dan Teknologi Informasi adalah persyaratan bahwa personil yang mencatat akuisisi tidak boleh memiliki akses ke kas, sekuritas, dan akses aset lainnya. Yang ketiga, pencatatan yang tepat waktu dan review independen atas transaksi. Sebagian besar perusahaan meminta Departemen Penerimaan sebagai bukti penerimaan dan pemeriksaan barang. Untuk mencegah pencurian dan penyalahgunaan barang dan jasa tersebut harus dikendalikan secara fisik dari saat penerimaannya hingga penggunaan atau pelepasannya. Dan yang terakhir, otorisasi pembayaran. Pengendalian terhadap pengeluaran kas termasuk yaitu ada 3. Yang pertama, penandatanganan cek oleh individu yang memiliki wewenang yang tepat. Yang kedua, pemisahan tanggung jawab untuk menandatangani cek dan melaksanakan fungsi utang usaha. Dan yang ketiga, pemeriksaan yang cermat atas dokumen pendukung oleh si penandatangan cek pada saat ditandatangani. Nah, selanjutnya, ikhtisar tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi, pengendalian kunci, pengujian pengendalian, dan pengujian substantif atas transaksi untuk akuisisi, yaitu yang pertama, akuisisi yang dicatat untuk barang dan jasa yang diterima, yang konsisten dengan kepentingan utama klien atau keterjadian. Pengendalian yang memadai akan mencegah pencatatan akuisisi yang sebenarnya tidak ada secara tidak sengaja, terutama pencatatan akuisisi ganda. Yang kedua, akuisisi yang ada telah dicatat, yaitu atau kelengkapan. Kelalaian mencatat akuisisi barang dan jasa yang diterima akan mengurangi sajikan saldo utang usaha dan mungkin menghasilkan lebih saji laba bersih serta aktivitas pemilik. Yang ketiga, akuisisi telah dicatat secara akurat atau adanya keakuratan. Pengujian atas rincian saldo terhadap banyak akun neraca dan beban tergantung pada evaluasi auditor atas keefektifan pengendalian internal terhadap keakuratan transaksi yang dicatat. Selanjutnya, akuisisi telah diklasifikasikan dengan benar atau klasifikasi. Pengujian atas rincian saldo setiap akun tentu
tertentu dapat dikurangi jika auditor yakin bahwa pengendalian internal sudah memadai untuk memberikan kepastian yang layak menyangkut klasifikasi yang benar dalam jurnal akuisisi. Seterusnya, akuisisi telah dicantumkan dengan benar dalam file induk persediaan dan utang usaha, serta diikhtisarkan secara benar, atau disebut posting dan pengikhtisaran. Berkaitan dengan keakuratan transfer informasi dari transaksi yang dicatat dalam jurnal ke buku besar pembantu dan ke buku besar utang. Dan yang terakhir, akuisisi telah dicatat pada tanggal yang benar atau penetapan waktu. Kesalahan penetapan waktu terjadi jika suatu transaksi tidak dicatat pada hari terjadinya. Sebagai contoh, transaksi penjualan harus dicatat pada tanggal pengiriman barang. Nah, selanjutnya, ikhtisar tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi, pengendalian kunci pengujian pengendalian, dan pengujian substantif atas transaksi untuk pengeluaran kas. Yaitu ada 6 hal. Yang pertama, pengeluaran kas yang dicatat adalah untuk barang dan jasa yang benar-benar diterima atau disebut dengan keterjadian. Yang kedua, kelengkapan, yaitu transaksi pengeluaran kas yang ada telah dicatat. Dan yang ketiga, keakuratan. Transaksi pengeluaran kas yang dicatat sudah benar-benar akurat. Dan yang keempat, posting dan pengikhtisaran. Artinya, transaksi pengeluaran kas telah dicantumkan dengan benar dalam file induk utang usaha yang diikhtisarkan secara benar. Seterusnya, klasifikasi. Transaksi pengeluaran kas yang telah dicatat tersebut diklasifikasikan secara benar. Dan yang terakhir, penetapan waktu. Transaksi pengeluaran kas telah dicatat benar-benar pada tanggal yang benar juga. Selanjutnya, metodologi untuk merancang pengujian atas rincian saldo utang usaha. Ada 3 tahapan. Yang pertama itu, tahap pertama, mengidentifikasi risiko bisnis klien yang memengaruhi utang usaha. Tahap pertama kedua, menetapkan salah saji yang dapat ditoleransi dan menilai risiko inherent untuk utang usaha. Dan tahap pertama ketiga, menilai risiko pengendalian untuk siklus akuisisi dan pembayaran. Terus tahap kedua yaitu merancang dan melaksanakan pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi untuk siklus akuisisi dan pembayaran. Seterusnya tahap ketiga, merancang dan melaksanakan prosedur analitis untuk utang usaha. Lalu merancang pengujian atas rincian saldo utang usaha untuk memenuhi tujuan audit yang berkaitan dengan saldo, seperti prosedur audit, ukuran sampel, item yang dipilih, penetapan waktu, dan penetapan waktu. Baik, kita masuk ke pengaruh pengendalian internal klien terhadap pengujian utang usaha. Dalam hal ini dapat diilustrasikan dengan 2 contoh. Yang pertama, kita asumsikan bahwa klien memiliki pengendalian internal yang sangat efektif terhadap pencatatan dan pembayaran akuisisi. Contoh dari pencatatannya yaitu penerimaan barang terhadap laporan penerimaan barang atau pranomori, terus selanjutnya voucher yang dipranomori, dan file transaksi akuisisi dan file induk utang usaha. Pranomori atau pronumbered adalah pemberian nomor urut tercetak dimasukkan untuk mencegah kesalahan dalam pembuatan faktur atau pencatatan penjualan dan terjadinya penagihan atau pencatatan ganda. Contoh dari pembayarannya, pengeluaran kas, dan file transaksi pengeluaran kas serta file induk utang usaha, di mana direkonsiliasi setiap bulan dengan laporan vendor. Dalam situasi tersebut, verifikasi utang usaha akan memerlukan sedikit upaya audit setelah auditor menyimpulkan bahwa pengendalian internal beroperasi secara efektif. Hal yang kedua, diasumsikan bahwa laporan penerimaan tidak digunakan. Klien menunda pencatatan akuisisi hingga pengeluaran kas dilakukan. Dan karena lemahnya posisi kas, tagihan seringkali dibayar beberapa bulan setelah tanggal jatuh temponya. Ketika auditor
menghadapi situasi semacam ini, kemungkinan besar akan kurang saji utang usaha. Oleh karena itu, diperlukan pengujian atas rincian saldo utang usaha yang ekstensif untuk menentukan apakah utang usaha telah ditanyakan dengan benar pada tanggal neraca. Dalam hal ini, prosedur analitisnya yaitu yang pertama, membandingkan saldo akun beban yang berhubungan dengan akuisisi dengan tahun sebelumnya. Yang kemungkinan salah sajinya utang usaha dan beban. Yang kedua, mereview daftar utang usaha untuk melihat utang yang tidak biasa, non-vendor, dan utang berbunga. Kemungkinan salah sajinya yaitu klasifikasi salah saji untuk kewajiban non-dagang. Yang ketiga, membandingkan utang usaha individual dengan tahun sebelumnya, di mana kemungkinan salah sajinya akun yang tidak tercatat atau tidak ada atau salah saji. Dan yang terakhir, menghitung rasio seperti pembelian dibagi dengan utang usaha dan utang usaha dibagi dengan kewajiban lancar. Salah saji yang mungkinnya itu akun yang tidak tercatat atau tidak ada atau bahkan salah. Nah, di sini ada tabel tujuan audit yang berkaitan dengan saldo dan prosedur pengujian atas rincian saldo yang umum. Yang pertama itu, utang usaha dalam daftar utang usaha sama dengan file induk terkait dan totalnya ditambahkan dengan benar serta sama dengan buku besar umum atau detail 10. Prosedur pengujian yang dilakukan yaitu menambahkan kembali atau menggunakan komputer untuk menjumlahkan total dari daftar utang usaha, menelusuri total ke buku besar umum, menelusuri setiap struktur vendor ke file induk untuk menyangkut nama dan jumlah. Yang kedua, utang usaha dalam daftar utang usaha memang ada atau eksistensi. Prosedur pengujiannya menelusuri dari daftar utang usaha ke faktur dan laporan vendor mengkonfirmasi utang usaha dengan menekankan jumlah yang besar dan tidak biasa. Yang ketiga, utang usaha yang ada telah dicantumkan dalam daftar utang usaha atau kelengkapan. Prosedur pengujiannya yaitu melaksanakan pengujian kewajiban setelah periode. Seterusnya, utang usaha dalam daftar utang usaha sudah akurat atau keakuratan. Prosedur pengujiannya melaksanakan prosedur yang sama seperti yang digunakan untuk tujuan eksistensi dan pengujian kewajiban setelah periode. Tujuan audit selanjutnya yaitu utang usaha dalam daftar utang usaha diklasifikasikan dengan benar atau diklasifikasi. Dengan prosedur pengujian, mereview daftar dan file induk untuk pihak terkait, wesel atau kewajiban berbunga lainnya, utang jangka panjang, dan saldo debit. Seterusnya, transaksi dalam siklus akuisisi dan pembayaran dicatat pada periode yang tepat atau dikatakan dengan pisah batas. Prosedur pengujian yang dilakukan melaksanakan pengujian kewajiban setelah periode, melaksanakan pengujian yang terperinci sebagai bagian dari pengamatan persediaan, dan menguji persediaan dalam perjalanan. Seterusnya, perusahaan memiliki kewajiban untuk membayar kewajiban yang tercakup dalam utang usaha, yang dikatakan sebagai kewajiban. Prosedur pengujian yang dilakukan adalah memeriksa laporan vendor dan mengkonfirmasi utang usaha. Nah, pengujian kewajiban setelah periode. Pengujian kewajiban setelah periode sangat penting bagi utang usaha. Luas pengujian untuk mengungkapkan utang usaha yang belum tercatat, yang seringkali disebut pencarian utang usaha yang belum tercatat, sangat tergantung pada penilaian risiko, pengendalian, dan materialitas saldo akun yang potensial. Berikut ini adalah prosedur audit yang umum. Yang pertama itu memeriksa dokumentasi yang mendasari pengeluaran kas selanjutnya. Yang kedua, memeriksa dokumentasi yang mendasari tagihan yang belum dibayar beberapa minggu setelah akhir tahun. Yang ketiga, menelusuri laporan penerimaan yang dikeluarkan sebelum akhir tahun ke faktur vendor terkait. Dan yang keempat, menelusuri laporan vendor yang menunjukkan saldo yang jatuh tempo ke neraca saldo utang usaha. Yang kelima, mengirim konfirmasi ke vendor dengan siapa klien melakukan bisnis tersebut. Dan yang terakhir, pengujian pisah batas. Baik, kita masuk ke perbedaan antara faktur vendor dan laporan vendor. Nah, auditor akan memperoleh bukti yang sangat andal mengenai setiap transaksi ketika memeriksa faktur vendor dan dokumen pendukung terkait, seperti laporan penerimaan dan pesanan pembelian. Sedangkan
pada laporan vendor tidak begitu disukai seperti faktur untuk memverifikasi setiap transaksi, karena laporan itu hanya mencantumkan total jumlah transaksi. Unit yang diperoleh yaitu harga, ongkos angkut, dan data lainnya tidak dicantumkan. Seterusnya, perbedaan antara laporan vendor dan konfirmasi. Perbedaan paling penting terletak pada sumber informasinya. Laporan vendor disiapkan oleh vendor atau pihak ketiga yang independen, tetapi berada di tangan klien pada saat auditor memeriksanya. Hal ini memberikan klien kesempatan untuk mengubah laporan vendor atau menyimpan laporan tertentu dari auditor. Ketika auditor memeriksa laporan vendor atau menerima konfirmasi, maka dia harus merekonsiliasi laporan atau konfirmasi dengan daftar utang usaha. Perbedaan yang sering kali disebabkan oleh persediaan dalam perjalanan. Cek yang telah dikirimkan oleh klien tetapi belum diterima oleh vendor pada tanggal laporan dan penurunan pemrosesan catatan akuntansi. Baik, sekian yang dapat saya jelaskan tentang materi ini. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.